Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan apa-apa yang kalian inginkan serta cita-citakan aku doakan semoga terwujud. Amin. Kembali lagi di videoku ya teman-teman. Terima kasih nih buat kalian yang sudah mau mampir, sudah mau nonton di channel sederhanaku Daily Solihah Family. Semoga videoku ini ada sedikit manfaat dan bisa menghibur kalian semua. Kembali lagi ke video teman-teman. Aku ambil video di jam 3 pagi. Jadi jam 3 tuh aku udah bangun, aku lanjut cuci baju. Cuman karena nggak ada pak suami, jadi tadi pagi tuh subuh aku ditemenin sama Solihah ya teman-teman. Ya karena biasanya pak suami yang nemenin, karena pak suami lagi di luar kota, jadi Solihah yang nemenin. Tadi pagi tuh sebenarnya agak bete aku ya teman-teman, gara-garanya tuh Solihah ngagetin aku. Aku tuh paling nggak suka dikagetin, apalagi dia tuh pas ngagetin lagi subuh-subuh. Jadi aku lagi siram-siram tanaman di atas, tahu-tahu tuh dia ada di belakang aku. Jadi dia kan tadinya tidur di bawah, mungkin kebangun ngelihat nggak ada aku, langsung naik ke atas. Cuman tuh anak nggak ngomong gitu loh, nggak manggil aku duluan. Jadi tahu-tahu udah ada di belakang aja. Kan kaget ya pas kita noleh, nggak taunya ada dia gitu. Apalagi rambutnya Solihah tuh kan keriting kayak gitu ya. Keriting yang agak parah kayak gitu kan ya. Jadinya aku astagfirullah. Aduh, paling sebel aku tuh beneran deh teman-teman kalau dikagetin. Kisah masalah dikagetin ini aku juga punya kisah ya teman-teman. Jadi waktu itu aku tuh masih gadis. Aku masih kerja ngajar ya teman-teman. Dulu tuh aku ngajar di salah satu SD negeri. Dan aku ngontrak satu rumah bareng teman-teman aku, tapi mereka tuh kerjanya di perusahaan atau di PT, jadi mereka kenasib, cuman aku aja yang nggak kenasib ya teman-teman. Jadi kita ngontrak di rumah salah satu bekas bidan. Jadi bidannya itu orang Betawi. Kalau di Betawi itu kan biasanya tinggal di satu lingkungan ya, dari saudara-saudara itu mereka tinggal di satu lingkungan. Nah, bidan itu punya satu rumah yang menghadap ke lapangan. Rumahnya itu paling pojok teman-teman, jadi sepi banget, beneran sepi. Sebelah kiri rumah itu pohon rambutan, jadi ini ya, apa kayak kebun rambutan kayak gitu loh teman-teman. Dan rumah kita itu ngadep ke lapangan sendiri, rumah-rumah yang lain itu ngadepnya ke arah lain ya teman-teman. Cuman sebelah kanan rumah kita yang dikontrak ini, saudaranya si bidan ada juga, cuman jarang banget keluar. Dan dia juga keluarnya jarang-jarang, yang keluar palingan pembantunya aja ya teman-teman. Pokoknya kita tuh jarang interaksi karena mereka emang jarang banget keluar. Intinya seperti itu. Dari awal pindah itu sebenarnya aku udah ada rasa nggak enak ya teman-teman. Hawa rumah itu dingin tapi dingin yang gimana gitu, cuman kita nggak bisa ngomongin gitu. Nah rumah itu kan punya 3 kamar, cuman yang bisa ditempatin itu 2. Satu kamar itu menghadap membelakangi rumah itu sendiri, jadi kalau pintu itu menghadap ke lapangan, ada satu kamar yang pintunya itu menghadap membelakangi. Jadi ternyata kamar itu dulu sering dipakai Bu Bidan untuk praktek. Dan kebetulan juga aku dapat kamar yang samping kamar kosong itu ya teman-teman. Aku berdua dengan temanku, sedang kamar yang sebelahnya yang dekat dengan kebun rambutan itu temanku yang lain. Jadi mereka berdua di kamar. Jadi kita kan berempat ngontraknya ya teman-teman, saling 2 lah. Nah, mulai deh ada kejadian-kejadian aneh tuh di kontrakan itu ya teman-teman, di rumah itu. Dari temanku yang sebelah, jadi setiap malam itu dia dari dalam lemarinya tuh kayak ada yang gedor ke teman-teman, jedor gitu loh. Terus ya gitu deh. Tapi mereka berusaha ini ya, udah nganggap cuek ya. Kita juga berusaha masing-masing alamnya gitu. Dan kalau di aku sendiri, karena kamarku tuh sebelahnya kosong, kita tuh kan sering begadang sampai malam ya. Temanku tuh sering gosok sampai jam 12 malam. Dan aku juga sering tidurnya itu ngikutin temanku. Jadi nunggu temanku selesai gosok baru aku. Ini ya teman-teman, baru aku ikut tidur. Nah, kita kan kadang bercandaan dengan kamar sebelah ya, teman di kamar sebelah. Mungkin karena agak berisik atau gimana, tahu-tahu dari kamar kosong itu teman-teman ada suara tembok digeduk gitu loh teman-teman, seolah-olah nggak mau kita berisik. Jadi kita sejak saat itu nggak berani berisik kalau sudah mendekati jam 12 malam. Nah, yang aku alamin teman-teman, karena temanku yang lain itu kan kerjanya di PT ya, jadi mereka tuh kenasib,
Mereka itu berangkat sip malam kan, jam 12 atau jam 11-an lewat gitu ya, mereka berangkat. Jadi aku sendirian kan di kamar. Mereka tuh berangkat, aku kedengeran suara langkah kaki mereka untuk menjauh dari kontrakan tuh kedengeran. Nah, nggak lama mereka pergi, itu ada suara hihihihi. Ya Allah, bisa kalian bayangin coba, aku sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa, di kamar sendirian. Aku tuh parno ya. Parno tapi paling nggak suka dikagetin. Jadi aku ngeliat jendela kamarku. Kebetulan kamarku punya jendela ke arah belakang ya, ke arah deket kamar kosong itu. Aku ngeliatin jendela, aku ngeliatin pintu depan. Pokoknya aku mikirnya jangan aku kaget karena aku takut ya, kalau kaget itu malah lebih menakutkan bagi aku gitu ya. Jadi antara takut dan berani gitu. Takut sih takut ya. Takut si Kunti nongol gitu ya teman-teman, tapi ya beraniin juga karena aku nggak mau kaget. Jadi aku liatin aja itu pintu, jendela, terus apa aja, pokoknya nggak mau tahu-tahu dinongolin gitu. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, nggak ada apa-apa. Dan keesokan paginya aku ceritalah sama teman-teman aku ya. Terus kita pas lagi jalan keluar ketemulah dengan salah satu saudara yang punya rumah atau saudaranya Bubi, dan kita tanya, "Pak, kok semalam dengar suara begini ya?" ke bapak-bapak itu. Kata bapak-bapak itu, "Emang Mbak, kalau di kebun rambutan itu banyak kuntinya." Astagfirullah. Gimana kita nggak tambah panik ya teman-teman. Akhirnya ngontrak itu kita nggak sampai lama, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan aja, karena terlalu banyak kejadian aneh di situ, termasuk sering matinya lampu mendadak gitu ya, jepret sendiri. Udah deh, kapok deh, langsung pindah aja. Nah, kembali lagi ke video ya teman-teman, maaf nih ngalor ngidul. Hari ini aku mau masak 3 menu ya teman-teman, karena Pak suami mau pulang dari luar kota, jadi aku mau masak. Masaknya emang sengaja agak banyak kan, biar bisa buat sarapan sekalian Senin pagi ya teman-teman. Kalau Senin itu aku paling males kalau harus gubrak-gubruk, jadi ini masaknya dibanyakin sedikit biar bisa buat sarapan. Alhamdulillah. Dan tadi itu sudah aku goreng ayam goreng terasi dulu ya teman-teman. Setelah itu lanjut aku goreng kentang. Ini kentangnya aku goreng, aku habisin stok yang kemarin beli waktu belanja food prep. Aku habisin, sambil di kompor sebelahnya itu, ditunggu sebelahnya aku lagi masak sayur sop. Jadi beginilah ibu-ibu ya teman-teman, harus multitasking, semuanya jalan biar semuanya itu kalau bisa selesai dengan bersamaan. Bahkan kalau kaki bisa dimanfaatkan, mungkin bisa kita manfaatkan juga ya teman-teman. Dan ini air di sayur sopnya udah mendidih, udah aku masukin bakso, lanjut aku masukin juga kolnya. Untuk bumbu sayur sop, tadi tuh aku pakai bumbu dasar yang aku stok ya teman-teman. Jadi beneran awet deh bumbu dasarku ini, mungkin aku kebanyakan bikinnya ya. Ini bumbu dasar yang aku bikin bulan Januari, Masya Allah. Tapi beneran masih bagus teman-teman, nggak rusak, nggak apa. Mungkin karena aku masaknya bener-bener tanak ya, dan penyimpanannya bener-bener rapat gitu teman-teman. Jadi ini bumbunya awet, beneran nggak rusak sama sekali. Dan ini sayur sopnya udah matang ya teman-teman. Untuk sayur sop ini aku cuman pakai garam, kaldu jamur, udah gitu aja sih teman-teman, karena kan dari bumbu dasarnya udah ada macam-macam ya. Dan ini aku masukkan juga tadi daun bawang, dan nggak lupa juga bawang goreng itu bikin tambah nikmat. Dan selesai sayur sop ini, lanjut aku nanti mau bikin kentang balado ya teman-teman. Tadi itu udah goreng ayam goreng terasi, sayur sop, dan menu yang ketiga adalah kentang balado, kentang ati balado. Tadi udah aku persiapkan semua ya teman-teman. Stok bahannya juga itu dari food prep 2 pekan yang lalu, saking awetnya. Dan ini aku tata dulu yang sudah matang di meja biar nggak menu-menuin meja dapur. Ini enak banget deh.
Pokoknya menu sederhana tapi enak menurut aku ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian sedang apa nih saat nonton videoku? Semoga kalian lagi sehat semua ya di tengah musim yang kadang panas banget. Kalau di sini masih panas banget teman-teman. Kalau aku lihat di teman-teman tuh kayaknya udah pada hujan ya. Di Cikarang tuh benar-benar masih panas banget. Dan ini aku mau simpen belanjaan yang aku beli di Aeon kemarin malam ya teman-teman. Ini baru sempat aku simpen. Aku beli apa, makaroni ya? Bukan makaroni ya? Makaroni ya teman-teman. Aduh, kok aku bingung sendiri sih. Itu aku pengen bikin ini teman-teman, makaroni panggang. Dan ini bekas makanan, ternyata kita tuh ngambil plastiknya terlalu banyak ya. Jadi numpuk gitu loh teman-teman. Ternyata banyak banget, daripada dibuang kan sayang. Sedangkan aku ini kan mak-mak penyayang. Jadi aku simpan aja. Lanjut, ini aku refill garam Himalaya karena udah habis. Ini aku beli di temanku, aku ambil pouch yang paling kecil, harganya itu cuma 13.000. Dan ini yang aku beli di Aeon, ini aku beli untuk sendok Magicom yang ada wadahnya ya teman-teman. Aku udah lama cari di Shopee, juga udah aku cari tapi aku belum nemu yang kayak gini ya teman-teman. Aku pernah beli yang di Shopee yang apa ya, yang ditaruh langsung nutup, itu gampang lepas, jadi aku nggak pakai lagi ya teman-teman. Dan ini akhirnya aku nemu, kayaknya ini bakalan cocok deh sama aku dan puas aku kayaknya ngelihatnya, nggak gampang lepas gitu teman-teman. Dia bisa nutup sendiri. Emang sih harganya lumayan 49.000, tapi menurut aku ya sesuai lah. Aku soalnya gedek gitu teman-teman kalau naro apa, sendok nasi itu di sembarang tempat. Jadinya kan kadang ada cicak atau ada debu. Nah kalau kayak gini kan aman ya, dari debu, dari cicak tuh aman lah ya. Untuk bersihinnya juga gampang. Lanjut, ini aku refill reed diffuser. Tadinya aku tuh ganti pewangi gantung gitu teman-teman, tapi ternyata kurang wangi, jadi aku balik lagi aja ke reed diffuser. Dan reed diffuser yang ini aja. Ini wanginya enak, aku suka. Lanjut, setelah itu aku angkat kentangnya karena udah mateng. Jadi aku ngerjain semuanya tuh disambi-sambi ya teman-teman, nggak diem aja karena kentang itu kan lama gorengnya, jadi ya harus disambi-sambi. Dan ini alhamdulillah kentangnya udah mateng. Lanjut aku tumis bumbunya. Ini bumbu udah aku bikin sebelumnya, cuman emang nggak aku rekod karena durasinya juga takut kepanjangan. Dan untuk bumbu juga kalian pasti udah pada bisa ya. Tinggal aku tambahin daun salam dengan lengkuas. Untuk bumbu kehidupannya ini aku pakai gula pasir, pakai kaldu jamur, pakai merica bubuk dan garam. Udah gitu aja sih. Aku tuh kalau untuk bumbu kebanyakan nggak neko-neko sih teman-teman. Tapi bumbu begini aja bagi aku udah enak ya. Bahkan kalau dulu itu aku cuman pakai garam gula aja sih. Itu aja menurut aku udah enak ya. Kadang kan kata orang tua kalau garam gula dengan dengan porsi yang benar atau apa ya, pokoknya seimbang gitu ya teman-teman, itu katanya lebih enak, bahkan rasanya jadi mirip micin gitu loh teman-teman. Dan ini aku tumis bumbunya sampai mateng, cirinya itu sampai keluar minyak ya teman-teman. Lanjut aku masukkan kentang, bukan kentang, ati ampela yang sudah aku iris-iris, yang sebelumnya udah direbus ya. Jadi waktu food prep itu kan udah aku rebus, jadi tinggal diiris-iris. Terus ini aku masukkan, aku masak sampai ya lumayan mateng. Setelah itu aku masukkan kentang yang udah digoreng. Tinggal aduk-aduk. Kalau sekiranya udah merata, udah meresap bumbunya, selesai deh. Ini masakan kentang balado itu paling disukain di rumah ya teman-teman. Pokoknya anak-anak suka, aku juga suka, Pak suami suka. Pokoknya nggak usah pakai lauk lain aja, kentang balado itu semuanya udah suka. Dan ini alhamdulillah udah matang semua 3 menuku. Pokoknya udah beres, tenang deh, tinggal nunggu Pak suami datang. Lanjut, setelah itu aku mau beresin dapur ya teman-teman. Seperti biasa setelah masak dapur harus dibereskan. Oh ya, terima kasih banyak nih teman-teman buat kalian yang sudah nonton videoku sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kebaikan kalian. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye bye semuanya, happy selalu, dadah.